Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah waliyyus shalihin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khatamun nabiyyin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita kembali melanjutkan kajian rutin kita dalam mengkaji fikih Asmaul Husna yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala. Baik, kita masuk pada nama yang berikutnya, yaitu nama As-Sami', yang Maha mendengar. Kata beliau hafizahullah taala, wa huwa ismun takarrara wuruduh fi Al-Qur'anil Karim fima yakrubu min khamsina mawdi'a. Dia adalah nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang berulang penyebutannya, datangnya, ya urutnya. Berulang penyebutannya dalam Al-Qur'an mendekati atau hampir 50 tempat. Berarti 40-an lebih. 40 lebih kali disebut dalam Al-Quran nama As-Sami'. Taib. Minha qauluhu ta'ala, dari hampir 50 tempat itu diantaranya firman Allah Subhanahu wa taala, qad sami'allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mendengar ucapan wanita itu ketika berkeluh kepadamu tentang suaminya, wa tashtaki ila Allah, dan dia berkeluh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala mendengar perbincangan kalian berdua. Innallaha sami'un basir. Sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha melihat. Di sini di dalam ayat pertama di surah Al-Mujadilah atau Al-Mujadalah, Allah Subhanahu wa taala sebutkan sifatnya bahwa Allah mendengar dengan mendatangkan fi'ilnya. Bisa? Sami'a, telah mendengar, berarti terdapat perbuatan di situ ya. Perbuatan mendengar. Ya? Kemudian Allah ulangi lagi dengan mendatangkan fi'il mudhari'nya, yasma'u. Jadi ayat ini tentang kisah seorang wanita, disebutkan dalam riwayat, walaupun riwayatnya ada kelemahan, ya, disebutkan namanya, disebutkan nama perempuan ini. Yang sahih dari Aisyah radhiyallahu anha tidak ada penyebutan namanya. Tidak ada penyebutan namanya. Iya. Kalau dalam riwayat penyebutan namanya Khawlah bintu Sa'lab radhiyallahu anha, istri seorang sahabat. Tapi dalamnya ada kelemahan. Jelas? Yang sahih dari Aisyah tidak ada penyebutan nama. Tidak ada penyebutan nama. Jadi dia datang kepada suaminya, dia datang kepada Nabi SAW tentang suaminya mengatakan kepada dia, anti kadzohri ummi, kamu seperti punggung ibuku. Ini yang namanya zihar. Ini namanya zihar. Dalam itu ada dalam fikih hukumnya ya. Dalam kitabun nikah.
bab zihar. Ya. Tentang hukum seorang suami mengharamkan istrinya sendiri untuk dia. Dengan mengatakan kamu seperti punggung ibuku sendiri. Dan ini mirip dengan sumpah, tapi bukan sumpah. Paham? Maka dari hadits ini, dalam riwayat ini, Nabi katakan, saya tidak mengetahui hukum tentangmu atas suamimu, hukum yang terkait dengan ucapan suamimu ini, kecuali kamu haram atas suamimu. Kecuali kamu haram atas suami. Makanya dalam Al-Quran turunlah. Ini Allah SWT memerintahkan untuk membayar kafarah. Ya. Untuk membayar kafarah. Fatahrir raqabah min qabli ayatamassa. Membebaskan budak sebelum menyentuh istrinya. Al-muhim ala kulli hal bahwa ayat ini penyebutan tentang sifat Allah Subhanahu wa taala mendengar. Yang kedua, Allah sebutkan sifat itu dalam bentuk namanya, dalam bentuk penamaan. Sami'. Paham? Allah kuatkan lagi di akhir ayat, kata Allah Subhanahu wa taala bahwa ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala, sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha melihat. Difaham ya? Dan kita sudah jelaskan bahwa sifat Allah itu diambil dari beberapa sumber, dari beberapa cara, kaifiat mengambil sifat untuk Allah dalam ayat atau maupun hadis. Pertama, sifat itu datang dalam bentuk sifatnya langsung. Paham? Kataba ala nafsihi rahmah. Kataba ala nafsihi ar-rahmah. Allah menetapkan untuk dirinya ar-rahmah. Itu sifat langsung, sifat rahmat. Paham ya? Kedua, diambil sifat itu dari kata kerjanya. Seperti ini. Paham? Kata Allah, Allah mendengar ucapan perempuan itu. Berarti Allah sebutkan fi'ilnya, perbuatannya itu mendengar. Datang dalam bentuk kata kerja. Sami'a yasma'u. Alima ya'lamu. Mengetahui. Yang ketiga, sifat itu diambil dari penyebutan nama. Asmaul Husna. Karena sebagaimana kaidah yang kita fahami, bahwa semua nama-nama Allah, Asmaul Husna terkandung di dalamnya sifat Allah. Oleh karena itu dikatakan Asmaul Husna. Tidak dikatakan walillahil asma'u fad'u biha. Allah memiliki nama-nama. Mintalah dengan nama itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala sifatkan nama itu dengan husna. Kalau antum ditanya kenapa mesti ada husna? Kenapa Asmaul Husna? Nama-nama yang indah. Jawabannya karena di dalam nama itu terkandung sifat yang sempurna. Paham? Sifat yang sempurna. Jadi nama itu membawa kandungan. Di dalamnya terkandung sifat yang sempurna. Berarti namanya sempurna dong. Seperti itu ya. Karena di dalamnya terkandung sifat yang sempurna. Berarti dikatakan Asmaul Husna. Nama-nama yang indah. Karena di dalamnya sekali lagi, di dalamnya terkandung sifat-sifat Allah yang penuh dengan kesempurnaan dan keindahan. Di sini Allah sebutkan ya, kata kerjanya langsung, fi'ilnya langsung, perbuatannya langsung, sami'a, yasma'u. Kemudian Allah sebutkan dalam bentuk nama, sami', maha mendengar. Ayat yang lain yang menyebutkan tentang nama sami', firman Allah qauluhu ta'ala, laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Ini lagi sami'. Ini fikih dari Syekh ya. Sini Allah sebutkan tidak pakai alif lam. Di sini pakai alif lam. Jelas ya? Kata Allah, tidak ada yang serupa dengan Allah sedikit pun pada makhluk. Wa huwas sami'ul basir, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Paham ya? Dua, sami'.
Ayat yang ketiga yang Syekh sebutkan, wa qauluhu ta'ala wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mengangkat qawaidnya Ka'bah, pondasinya Ka'bah, membuat Ismail juga. Mereka berdoa, Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah amalan ini dari kami. Innaka antas sami'ul alim. Sungguh engkau ya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Di sini sami' bermakna ijabah. Nanti akan dijelaskan ya. Ya, sami' di sini bermakna ijabah. Bukan pendengaran hanya mendengarkan suara itu, permintaan itu, doa itu, tapi mengijabah. Iya. Lebih dalam makna pendengarannya. Ya. Taib, nanti akan dijelaskan dari makna sifat sami' ini. Sama' pendengaran bagi Allah Subhanahu wa taala. Al-muhim 3 ayat beliau sebutkan sebagai perwakilan. Wa illa ayatnya Syekh sudah sebutkan hampir berapa? 50. Hampir sampai 50 kali penyebutan nama ini dalam Al-Qur'an. Sekarang maknanya. Qala was-sami'u. Nama Allah As-Sami'. Manusia mendengar? Hah? Mendengar. Ya? Sami', manusia sami'. Baik. Walladzi yasma'u jami'al aswat. Makna sami'. Nah, ini sudah kita bahas dalam kaidah sebelumnya ya, kalau musla. Di sini juga kita bahas. Ya, mungkin sebagian atau kebanyakannya tidak sempat ikut. Ya. Kalau nama Allah itu muta'addi, paham? Nama Allah terkait dengan makhluk, maka 3 yang diimani. Sekarang saya tanya, nama Allah As-Sami' terkait dengan diri Allah saja atau terkait dengan makhluk? Hah? Terkait dengan makhluk. Beda dengan sifat hidup. Al-Hayyu. Paham? Ini terkait dengan Allah saja. Karena artinya Al-Hayyu yang maha hidup. Beda dengan As-Sami'. Ada suara yang didengar. Suaranya siapa? Makhluk. Berarti terkait dengan apa? Terkait dengan makhluk. Nah, kalau nama yang seperti ini, yang ada kaitan dengan makhluk, maka 3 yang diimani. Yang pertama, imani nama itu untuk Allah. Imani As-Sami' untuk Allah, bahwa Allah bernama dengan As-Sami'. Yang kedua, imani kandungan nama itu, bahwa Allah mempunyai sifat pendengaran. Sudah? Yang ketiga, asarnya. Apa itu? Asarnya, hukumnya. Biasa disebut asar, biasa disebut hukum. Kalau kita sudah memahami bahwa Allah memiliki sifat pendengaran, langkah berikutnya, yakini dengan seyakin-yakinnya bahwa Allah dengarkan seluruh suara. Bisa dipahami? Kalau sampai kedua saja, hati-hati. Mu'tazilah sebagiannya sampai kedua itu. Allah memiliki pendengaran, ya, tapi tidak mendengarkan suara. Tuh, begitu dia. Allah memiliki nama Sami', ya. Apa arti Sami'? Mendengar. Allah punya pendengaran, tapi tidak dengarkan suara. Sama saja. Tidak ada hukumnya. Paham? Sampai di 2 saja dia. Tidak mendengarkan suara apapun. Tapi Allah mendengar. Tapi tidak ada suara yang didengar. Ini kan jahil. Ya kan? Kontradiksi ucapannya. Maka ahli sunnah disebutkan itu dalam kaidah-kaidah memahami asma wa sifat. Nah, kalau nama itu sifatnya lazim dalam artian tidak terkait dengan makhluk seperti Al-Hayyu, maka cuma 2. Mengimani nama itu untuk Allah dan mengimani sifat yang terkandung di dalam nama itu. Seperti Al-Hayyu, nama Allah Al-Hayyu, kita imani Allah memiliki nama Al-Hayyu. Kedua, imani sifat kehidupan yang sempurna untuk Allah. Selesai. Jelas ya? Nah, makanya Syekh langsung jelaskan di sini As-Sami' adalah, lihat, huwallazi yasma'u jami'al aswati. Lihat. As-Sami' artinya dialah, langsung Syekh sebutkan makna dan hukum. Langsung. Kata Syekh, Sami' adalah dialah Allah yang mendengarkan seluruh suara-suara. Aswat. Jelas? Ala ikhtilafil lughat, di atas
dengan perbedaan bahasanya. Jadi Allah mendengarkan seluruh suara-suara dengan seluruh perbedaan bahasa yang ada. Mau dia bahasa daerah, bahasa Arab, ya. Dan itu dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Mungkin kita berpikir, kenapa kita di dunia ini manusia dari berbagai belahan dunia, kenapa tidak sama bahasanya? Arab saja. Ya. Beda bahasa, beda suku. Jelas ya? Beda bahasa. Tentunya itu dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Nah, Syekh katakan bahwa Allah dengarkan seluruh suara, bukan yang didengarkan cuma bahasa Arabnya. Ya. Semuanya dengan seluruh perbedaan bahasa yang ada. Wa tafannunil hajat. Wa tafannunil hajat, dengan perbedaan kebutuhan makhluk. Kenapa bisa hajat di sini? Karena terkait dengan apa itu hajat? Apa itu hajat? Keinginan. Berarti apa yang maksud sini, Syekh? Apa yang Syekh maksudkan? Kalau tadi ikhtilafil lugat, oke. Bahasa-bahasa, kebohongan, pembicaraan yang sia-sia kah, atau zikir kah, atau pujian kah, semuanya yang terucap. Yang kedua, Allah mendengarkan suara dengan perbedaan hajat mereka. Maksudnya apa ini? Doa. Kau minta apa, kamu minta apa? Silahkan. Ala tafannunil hajat. Sesuai dengan perbedaan kebutuhan kalian apa? Minta. Astami. Bisa dipahami? Kalau tadi pembahasan biasa. Yang kedua, isyarat. Nanti akan ada sebutkan. Di antara makna sami' bukan sekedar mendengarkan, tapi ijabah. Mengijabah doa itu. Jadi perbedaan hajat makhluk. Ada yang zikir, ada yang doa, dengan merengeknya, ada yang istighfar dengan minta ampunan, macam-macam. Ada yang minta rezeki, ada yang meminta ilmu, ada yang minta hidayah. Ada tafannunil hajat. Makanya dari keringanan syariat kita, kalau udah hafal doa, silahkan minta bahasa Indonesia. Oh, Ustaz, saya bisa bahasa Indonesia, bahasa Bugis, silahkan bahasa Bugis. Bahasa Makassar, silahkan. Allah dengar. Al-ikhtilafil lugat. Perbedaan bahasa, silahkan. Nah, yang penting jangan baca surah Al-Fatihah dengan bahasa Bugis. Tidak bisa ya? Tidak bisa. Taib. Qad istawa fi sam'ihi sirrul qawli wa jahrihi. Dan pendengaran Allah Subhanahu wa taala itu melingkup, menguasai. Istawa, ya, istawa terkadang makna itu. Kalau tidak bergandengan dengan Allah. Disinilah ahlul bid'ah memalingkan makna istiwa dengan makna menguasai. Betul, ada makna itu. Tapi ingat, yang kita bahas adalah ketika istawa, setelahnya huruf ala muta'addinya. Kalau setelahnya istawa, muta'addinya huruf ala, maka tidak ada makna lain kecuali irtafa'a, ulu, wastaqar, wassu'ud. Selalu bermakna di atas. Bisa dipahami? Ar-Rahman ala arsyistawa. Tsumma stawa ala arsy. Memang cuma kalian bisa bahasa Arab. Kalian tidak bisa membodohi umat dengan itu. Di sana ada ahli sunnah salaf. Ya, mereka aula biha wa aluha. Ya kan? Mereka ahli sunnah. Makanya sebagian orang mau belajar tajwid, mau belajar bahasa, padahal tahu orang yang ajar dia ini manhaj yang tidak bagus, akidahnya rusak. Ambil ilmunya. Memangnya ahli sunnah tidak ada yang mampu begitu? Tidak ada yang bisa? Ada. Hum ahluhu wa aula bihi wa ahluhu. Mereka ahli sunnah yang paling pantas dengan itu. Apa kata Syekhul Islam? Ahlu sunnah a'rafun nasi bil haqq wa arhamun nasi bil khalq. Itu ahlu sunnah. Ahlu sunnah itu adalah arhamun nasi bil khalq,
manusia yang paling merahmati makhluk, wa a'rafun nas bil haq, dan manusia yang paling tahu tentang kebenaran. Itu ahli sunnah. Jadi tidak bisa lebih dah mau masuk dalam bahasa, mau buat syubhat dalam bahasa. Antum Imam Bukhari, antum kenal ya? Namanya siapa? Muhammad bin Ismail. Antum jangan antum kira Imam Bukhari itu ahli lughah. Imam fil lughah. Imam Bukhari rahimahullahu taala. Jangan antum kira itu ahli hadis tidak tahu bahasa Arab. Bila bisa cuma haddatsana fulan wa fulan. Mereka ahli lughah. Padahal dimaklumi kutubus sita 6 orang semua ajam, non Arab. Semuanya. Jelas ya? Taib. Jadi sini istawa bermakna ya menguasai. Kalau istawa melingkup, suara Allah, pendengaran Allah Subhanahu wa taala melingkup sirul qaul ya. Wa jahruhu. Dan rahasia ucapan, kecilnya ucapan rahasia dan yang terang-terangan. Semua tercakup ya, masuk dalam keumuman, keluasan, cakupan pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Sawa'um minkum, kata Allah, sama saja dari kalian makhluk, man asarrul qaula, siapa yang membisik-bisikkan ucapannya, merahasiakannya, wa man jahara bih, atau dia keraskan suaranya, wa man huwa mustakhfin, atau siapa dia yang bersembunyi di malam hari, wasaribum binahar, atau dia berjalan di siang hari. Jelas? Tidak ada yang Allah Subhanahu wa taala tidak ketahui. Didengarkan semuanya. Wasi'a sam'uhu al-aswati kulliha. Ya. Suara pendengaran Allah Subhanahu wa taala mencakup semua suara-suara. Seluruh suara-suara. Wasi'a sam'uhu al-aswati kullaha, afwan. Semua suara. Fala takhtalifu alaihi al-aswatu wala tashtabihu. Tidak ada yang takhtalif kepada Allah suara-suara itu. Kita kan misalnya kita guru misalnya, guru Al-Quran mentasmi' murid ya. 20 orang, satunya baca surah ini, satunya baca juz ini, macam-macam. 20 orang ini beda juz, beda. Bisa kira-kira? Tapi bisa. Pas satu-satu. Kenapa? Takhtalif al-aswat. Wah, enggak jelas siapa yang didengar ini. Iya kan? Sana teriak. Orang tua misalnya anaknya ribut, enggak dengar karena kacau. Banyak suara. Itu manusia, takhtaliful aswat. Tashtabih, mirip-mirip, tercampur. Itu mana manusia? Allah tidak. Ya. Dengan sekian banyak makhluk, suara mereka, teriakan mereka, bisikan mereka, tidak ada yang takhtalif. Tidak ada yang Allah tidak dengar. Tidak ada yang samar bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walaupun saya pernah dengarkan ada seorang syekh ahli qiraah dari Yaman juga. Saking mungkinnya dia bisa mentasmi 3 orang dengan beda hafalan. 3 sampai 5 dia bisa. Ya Allah, saya tidak pernah buktikan juga. Tapi cerita ada seorang guru, dia bisa 5 orang tasmi' dengan juz yang berbeda. Kau salah. Tiba-tiba langsung pukul yang samping, kau salah. Padahal ini juznya berbeda. Saking mungkinnya hafalannya. Tapi ya bagaimanapun kuatnya tetap sampai di mana dia bisa, sampai di mana dia mampu. Ini namanya manusia ya. Wala yashghuluhu minha sam'un an sam'. Allah tidak tersibukkan dari pendengaran dengan pendengaran. Kalau kita tersibukkan dengan satu pendengaran, ya. Ada yang melapor, berdebat, misalnya dia hakim. Ya. Datang yang dituntut, datang penuntut. Pak ini, Pak dia mencuri, Pak benda punya saya ini Pak. Satu-satu. Ya kan? Itu manusia.
Satu kau dulu baru kau. Karena memang manusia terbatas pendengarannya. Jadi tersibukkan dengan satu suara ya dengan yang lain. Taib. Wala yaglituhu tanawul masail. Wala yaglituhu tanawul masail. Tidak pernah Allah keliru ya, dibuat keliru dengan berbilangnya permintaan-permintaan. Masalah-masalah, zamannya masail. Permintaan-permintaan manusia, makhluk, jin, malaikat. Ya. Wala yubrimuhu kasratus sa'ilin. Dan Allah tidak pernah lelah, tidak pernah bosan dengan banyaknya permintaan orang-orang yang meminta. Tidak pernah. Minta terus. Tidak pernah Allah bosan dengan itu. Banyaknya permintaan ini tidak pernah. Jelas ya? Ya. Karena biasa ada kalau manusia, biasa ada, sudah capek bisa dengar. Nah itu. Capek bisa dengar. Allah enggak. Ya. Tidak pernah bosan, tidak pernah letih pendengaran Allah dengan banyaknya keluhan makhluknya. Dengan banyaknya permintaan makhluknya. Sudah? Rawal Imam Ahmad wa ghairuh. An Aisyah radhiyallahu anha qalat Alhamdulillahilladzi wasi'a sam'uhul aswat. Laqad ja'atil mujadilatu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kallimuhu wa ana fi nahiyati minal bait ma asma'u ma taqulu fa anzalallahu azza wa jal qad sami'a Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Ini dia riwayat dari Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Ini tadi dari Aisyah yang sahih. Kata Aisyah, segala puji hanya untuk Allah. Segala pujian hanya milik Allah yang pendengarannya melingkup, mencakup semua suara-suara. Sungguh telah datang al-mujadilah. Nah, kalau di sini tidak bisa dibaca mujadalah. Mujadilah. Karena kalau di fathah, di kasroh dalnya, berarti perempuan yang bertanya. Kalau al-mujadalah, perbuatannya. Ya, perbuatannya, masdar, perbuatannya. Dia sedang bertanya. Jadi kalau surah al-mujadilah boleh, surah al-mujadalah boleh. Di sini mujadilah. Karena Aisyah mengatakan, sungguh telah datang perempuan yang bertanya itu kepada Nabi SAW. Tukallimuh. Dia berbicara kepada Nabi. Ya. Bertanya tentang hukum dirinya atas suaminya. Bagaimana ini? Karena suami saya mengatakan, kamu seperti punggung ibuku sendiri. Wa ana fi nahiyah minal bait. Dan saya di sudut rumah. Maksudnya saya ada di situ. Sudut rumah. Jadi ketika dia masuk ke rumah Nabi SAW, Aisyah ada di dalam. Padahal subhanallah sempitnya itu rumah. Iya kan? Sampai Nabi kata Aisyah radhiyallahu anha ketika Nabi sujud, iya, saya sedang tidur, Nabi geser kakiku baru Nabi sujud. Saking kecilnya kamarnya Nabi. Tapi subhanallah, karena memang mereka perempuan ini mungkin karena pembicaraan ini terkait dengan keluarganya, maka dikecilkan suaranya. Paham? Aisyah ada di situ. Tapi tidak dengarkan apa yang dia ceritakan kepada Nabi. Kata Aisyah. Ma asma'u ma taqul. Kata Aisyah radhiyallahu anha, saya tidak mendengar apa yang dia katakan kepada Nabi. Subhanallah. Aisyah ada di situ. Fa anzalallah, maka turunlah firman Allah, qad sami'allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha. Sungguh Allah telah mendengarkan ucapan perempuan itu, wahai Muhammad, yang mengeluhkan tentang suaminya. Jelas ya? Dan Allah mendengarkan perbincangan kalian yang berdua. Sungguh Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Dan berlaku kaidah kita dalam Al-Quran. Tentang Al-Quran. Tentang ayat-ayat Al-Quran. Kaidah tafsir. Al-ibratu bi umumil alfaz. La bi khususil asbab. Ibrah, pelajaran, hukum diambil dari keumuman ayatnya. Bukan dari sebab turunnya ayat. Berarti kita lihat di sini ayat ini turunnya dengan kejadian itu kan? Iya. Jangan memahami berarti Allah dengar cuma itu saja. Paham? Jangan memahami berarti Allah cuma mendengarkan suara itu saja.
perempuan itu. Ya, karena turun berkaitan dengan kejadian tersebut. Tapi kita ambil dari keumuman lafadznya, makanya Allah menutup ayat ini dengan namanya wallahu innallaha sami'un basir. Allah Maha mendengar. Taib. Wa fi riwayah qalat, dalam riwayat yang lain Aisyah mengatakan tabarakalladzi wasi'a sam'uhu kulla syai'. Iya. Maha berkah Allah Subhanahu wa taala yang yang pendengarannya melingkup segala sesuatu. Taib, ballau qamal jin wal insu kulluhum min awwalihim ila ayyarisallahu al-ardu wa man 'alaiha fi sa'idin wahid. Bahkan kata Syekh, seandainya jin dan manusia semuanya mereka berdiri, ya, dari awal manusia, dari awal jin hingga yang terakhir, sampai Allah wariskan bumi ini kepada siapa yang Allah wariskan padanya, berdiri di satu tempat yang tinggi, sa'idin wahid. Wasa'alullaha jami'an, dan semuanya, jinnya, manusianya, yang awalannya akhirnya berdoa kepada Allah. Filahdotin, pada waktu yang sama, filahdotin wahidah. Ya, maksudnya seandainya semua makhluk, jinnya, manusianya, semua bersatu di satu tempat, semua berdoa bersamaan. Ya, kullun arada hajatah, semuanya memperhadapkan apa hajatnya, semua mengeluhkan apa kebutuhannya, semuanya. Wa kullun tahaddatsa bilahjatihi, dan semua berbicara dengan lahjanya masing-masing, dengan dialeknya masing-masing, bahasanya masing-masing. Wa lugati, ya, kadang ada bahasa sama, dialeknya yang beda, lahjanya beda. Arab saja itu beda. Lahja Yaman dengan lahja Saudi beda. Lahja Yordania lain lagi. Lahja Mesir lain lagi, padahal Arab. Ada yang cepat sekali. Kalau mungkin mereka bisa memahami, kalau kita yang bahasa Arabnya setengah-setengah, ya, yang maklum, kita non Arab, ya, kadang nanti didengar baik-baik, oh baru paham, saking cepatnya. Padahal Arab sebenarnya. Ya. Tapi kan memang lahjah yang berbeda. Jelas ya, lahjah yang berbeda. La sami'ahum ajma'in, Allah mendengarkan mereka semua. Allah mendengarkan mereka semuanya. Duna ayyakhtalitu alaihi sautun bi sautin aw lugatin bi lugatin aw hajatun bi hajatin, tanpa ada yang bercampur. Ikhtilat dalam artian bercampur, bingung yang mana didengarkan, yang mana apa dia bilang, tidak. Jelas? Bercampur suara itu, ya, bercampur bahasa dengan bahasa, bercampur hajat dengan hajat, kebutuhan yang sana apa tadi dia bilang kurang didengarkan, coba ulangi, tidak ada. Seperti itu. Bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, laisa kamitslihi syai'. Wa minad dalaili ala hadza qaulu subhanahu fil haditsil qudsi. Dari dalil, berarti banyak dalilnya, ya. Banyak dalilnya. Tapi di antara dalil yang menunjukkan akan hal itu adalah hadis qudsi. Apa kata Allah? Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahid fas'aluni wa a'taitu kulla wahidin mas'alatah ma naqasa dzalika min mulki syai'an illa kama yunkisul makhitu idza ghamisa fil bahr. Masya Allah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai hamba-hambaku, sungguh seandainya yang paling pertamanya kalian, Nabi Adam, dan yang paling akhirnya kalian, manusianya kalian dan jinnya kalian, semuanya berdiri di satu tempat dan meminta kepadaku, dan saya berikan semua permintaan kalian tanpa terkecuali, yang besar, yang kecil, yang tua, yang muda, perempuan, laki-laki, semua diberikan. Permintaannya tidak mengurangi, sungguh itu tidak mengurangi perbendaharaanku, kekayaanku, kerajaanku sedikit pun,
kecuali seperti berkurangnya jarum ketika berkurangnya air laut ketika jarum dicelupkan ke lautan itu. Tidak ada. Ya kan? Bagaimana jarum itu? Antum mencelupkan, tidak usah di air, tidak usah di laut terlalu besar. Ember. Isi air full. Ambil jarum. Tusuk, angkat. Ada kurangnya? Tidak ada kurangnya. Bagaimana laut? Itu permisalan yang Allah buat. Tidak mengurangi kekayaan Allah, permudahan Allah Subhanahu wa taala, walaupun Allah kabulkan semua permintaan. Manusia sekaya-kayanya kalau dimintai memberi tiap hari memberi habis. Iya kan? Manusia. Wa fi sahihain dalam Bukhari Muslim an Abi Musa al-Asy'ari. Antum pernah dengarkan namanya ini sahabat ini? Hah? Namanya. Selalu terkenal dengan kunyahnya Abu Musa. Namanya siapa? Hah? Ada suara-suara sumbang saya dengar. Qais. Bapaknya itu Qais. Hah? Abdullah bin Qais. Ya? Abdullah bin Qais. Ada sahabat itu memang jarang disebut namanya. Dia selalu dipanggil dengan kunyahnya. Abu Bakar As-Siddiq juga jarang disebut namanya. Tapi ada namanya, Abdullah bin Abi Quhafa. Tapi selalu dikenal dengan kunyahnya Abu Bakar. Jelas ya? Ini diantaranya Abu Musa al-Asy'ari. Ada juga Abu Dzar al-Ghifari. Itu sering disebut kunyahnya saja. Terus ya. Taib Abu Musa al-Asy'ari dari Yaman ya. Beliau radhiyallahu anhu, beliau dari sahabat dari Ahlul Yaman. Radhiyallahu anhu, kata beliau, qala kunna ma'an Nabi sallallahu fi safar. Dulu kami bersama Nabi dalam safar. Ada satu keutamaan Abu Musa al-Asy'ari, yang ingat? Hah? Kata Nabi, qad utita mizmaron min mazamir ali Daud. Kamu telah diberikan seruling dari seruling keluarga Daud. Ini suaranya yang indah. Ya. Fakunna idza alauna kabbarna. Kalau kami safar dulu, kalau kami alauna berjalan naik jalan yang terjal, kami takbir. Ya. Tapi tinggi suaranya. Alauna kabbarna. Faqala arbi'u ala anfusikum. Ya. Kecilkan suara kalian. Fa innakum la tad'una as-samma wal ghaiba. Karena sungguh yang kalian panggil, yang kalian puji, zat ya, bukan zat yang tuli dan bukan zat yang gaib. Bukan yang zat yang tidak ada. Ya, jauh. Ya, walakin tad'una, tapi yang kalian panggil, yang kalian seru, sami'an basiran qariba. Maha mendengar, maha melihat dan dekat. Ya, dalam hadis sami'an, Nabi tetapkan juga nama untuk Allah, sami'an. Sudah? Wa qaluhu irba'u, kalimat kata dalam lafaz arbi'u. Ya. Arbi'u ala anfusikum, irba'u ala anfusikum. Maknanya apa? Arfiku. Nah, ini wazannya sama, ini arfiku, arbi'u. Arfiku. Lembutkan rifqa. Lembutkan suara kalian. Kecilkan. Dalam riwayat yang lain, Nabi dengarkan sahabat yang berzikir kencang. Kalau ini kan safar. Naik mendaki, takbir, kecil. Takbirnya pelan-pelan saja. Ya kan? Ada memang syariat zikir yang dikencangkan. Ada talbiyah. Iya. Memang disyariatkan keras karena ada hikmahnya. Nabi sebutkan tidaklah seorang bertalbiyah dengan keras kecuali benda-benda mati, pohon, binatang-binatang mendoakannya pada hari kiamat. Didengarkan, yang mendengarkan talbiyahnya. Berarti semakin keras, semakin bagus. Jelas? Tapi asalnya zikir ini kecilkan saja. Karena yang kamu sebut, yang kamu panggil, yang kamu seru, Allah SWT Maha mendengar. Itu asalnya. Dan itu semakna dengan ayat. Ya, ud'u rabbakum, berdoalah kepada Allah, mintalah kepada Rabb kalian,
dengan kecil, suara kecil. Dunal jahri minal qaul, tanpa mengangkat suara, itu dalam Al-Quran. Jelas ya? Itu dalam Al-Quran. Oleh karena itu, seingat saya ulama Syafi'iyah, ya, bahkan kalau tidak salah jumhur Syafi'iyah, dan ini pendapat nas dari Imam Syafi'i, membawakan riwayat-riwayat yang dohirnya riwayat ini seakan-akan disunnahkan berzikir kencang, mereka membawakan kepada makna at-ta'lim, mengajarkan. Jadi ketika antum baca riwayat hadis bahwa Nabi mengencangkan suaranya zikirnya, maka ulama Syafi'iyah membawa kepada arah bahwa itu Nabi mentaklim, mengajarkan sahabat bahwa ini yang saya baca. Paham? Karena di hadis-hadis yang lain, dalil yang lain, Nabi menganjurkan bahkan memerintahkan dengan kecil. Ini. Ya. Bahkan selepas sholat, kecilkan. Itu pendapat yang kuat. Ya, walaupun tidak diingkari kalau ada yang berzikir dengan kencang, karena memang ada hadis yang menyebutkan itu. Nah, komprominya dari ulama Syafi'iyah, nas dari Imam Syafi'i, mereka membawakan kepada arah ya bahwa itu adalah ta'lim, mengajarkan sahabat. Jelas ya, mengajarkan sahabat. Jadi berzikir kecil. Karena ini asalnya bahwa yang kita seru itu Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar. Cukup lisan yang bergerak. Jelas ya, cukup lisan yang bergerak. Taib, arfiku ala bi anfusikum. Lembutkan suara kalian, diri kalian. Fala tukallifuha. Jangan melebihkan suara kalian. Bi rafi aswatikum, dengan mengangkat suara-suara kalian. Fa innahu la hajata ila dzalik, karena tidak butuh kalian angkat. Enggak ada hajat di situ. Adzan iya, ada hajat. Nah, adzan keraskan sampai Bilal ditunjuk sebagai muadzin, karena kata Nabi dalam riwayat Bukhari Muslim, Anda minkum sautan, karena kamu hai Bilal, Anda suaramu yang paling melempar, suaramu yang paling nida. Makanya ditunjuk Bilal. Ya, kan dulu kan tidak ada mikrofon. Ya. Sekarang kan ya, biar suaranya yang tidak terlalu keras, mikrofon yang kasih keras. Mikrofon yang panggil, yang melempar. Ya. Tapi tetap ya, yang keras suaranya. Itu lebih baik. Taib. Tidak ada hajat untuk ke situ. Ya, mengangkat suara. Fa inna man tukabbiruna, karena zat yang kalian bertakbir kepadanya, zat yang kalian besarkan itu sami'un basir, Maha mendengar lagi Maha melihat. Yasmaul aswata al-khafiyah, mendengarkan suara-suara yang samar, kama yasmaul jahriyah, bagaimana Allah mendengarkan yang jahr, yang keras. Jelas ya? Jadi tidak ada yang samar, tidak ada yang kecil dan keras di sisi Allah, sama semua suara jelas. Tidak yang jauh, tidak yang dekat. Jelas ya? Iya. Jadi di sisi Allah tidak ada bisikan-bisikan itu sebenarnya. Di sisi Allah ya. Mau kalian bisik atau mau kalian teriak, sama di sisi Allah. Paham maksudnya? Tidaklah di sisi Allah itu, tidaklah yang teriak lebih didengar daripada yang berbisik. Sama saja. Di sisi Allah. Kalau di sisi kita beda. Di sisi makhluk jelas. Yang teriak bicara keras kita dengar, yang bisik tidak didengar. Paham? Di sisi Allah sama antara yang berbisik dan yang berteriak. Jelas semuanya. Paham ya? Jelas semuanya. Nah, qad ankarallahu subhanahu dhanna man dhanna minal musyrikin anna Allah la yasma'u sirra wan najwa. Masya Allah. Ini konteks lain. Allah menyebutkan ya sifat pendengarannya dalam konteks membantah, mengingkari ya sangkaan orang-orang musyrikin yang sangkaan mereka menyangka bahwa Allah tidak mendengar bisikan rahasia mereka, rahasia dan bisikan-bisikan mereka. Allah berfirman, am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum bala wa rusuluna ladaihim yaktubun. Apakah mereka menyangka, nanti ada sangkaan ya, apakah mereka menyangka, mengira bahwa kami, kata Allah, tidak mendengar rahasia-rahasia mereka dan bisik-bisikan mereka? Saya tanya, apa bedanya sirro dan najwa? Bedanya apa? Sirro,
najwa? Enggak tahu. Sultan. Bedanya apa? Yang antum pahami? Hah? Hah? Lebih rahasia najwa. Kalau sir, ya bismillah, kalau lama sekali kau jawab. Kalau sir itu tidak berbisik, tapi rahasia di dalam ruangan berdua saja. Misalnya antum ngobrol berdua saja, tapi kan tidak. Tidak ada yang dengar, kalian berdua saja. Paham? Itu sir namanya. Rahasia. Tapi kan keras suaranya, tapi di dalam ruangan tertutup. Itu sir. Najwa, biar di tempat umum. Dilihat orang tapi najwa. Bisa dipahami? Bisa dipahami ya? Kalau sir, tidak mesti bisikan. Dia rahasia, berarti berdua ngobrol keras suara tapi tertutup, di ruangan tertutup. Cuma kita berdua yang tahu. Baini wa bainak. Ya, paham? Baik 2, 3 orang bisa. Atau lebih. Mereka anggap ini rahasia. Seperti rapat. Nah, itu sir, pembicaraan rahasia, tertutup. Ya. Kalau najwa, bisikan. Jadi biar terlihat di pasar misalnya, tapi berbisik. Jelas ya? Sir wa najwa, itu Allah dengar. Bala wa rusuluna ladaihim yaktubun. Iya, bahkan Allah Subhanahu wa taala mendengar. Rasul-rasul kami, utusan kami, para malaikat. Di sisi mereka, makhluk itu mencatat. Ya, mencatat apa yang mereka ucapkan. Wa fi sahihain, dalam Bukhari dan Muslim, an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu annahu qala ijtama'a 'indal baiti Qurasyiyan wa Thaqafi aw Thaqafiyan wa Qurashi katsiratu syahmi butunihim qalilatu fikhi qulubihim faqala ahaduhum atarawna anna Allah yasma'u ma naqul qala al-akhar yasma'u in jaharna wala yasma'u in akhfayna. Qala al-akhar in kana yasma'u idza jaharna fa innahu yasma'u idza akhfayna. Fa anzalallahu azza wa jal wa ma kuntum tastatiruna ay yashhada 'alaikum sam'ukum wala absarukum wala juludukum walakin dhanantum annallaha la ya'lamu katsiran mimma ta'malun. Dalam riwayat Bukhari Muslim, berkumpul indal bait, kumpul di Ka'bah. Quraisyan, 2 orang Quraisy dan 1 orang Thaqafi. Atau 2 Thaqafi, 1 Quraisy. Ini ragu rawinya. Penting 3 orang lah. 2 Quraisy, 1 non Quraisy. Iya. Katsiratu syahmi butunihim. Yang banyak lemak perutnya. Berarti agak besar perutnya ya. Qalilatu fikhi qulubihim. Sedikit fikihnya, ilmunya. Sedikit fikih hatinya. Itu sedikit ilmu. Faqala ahaduhum. Salah seorang di antara mereka mengatakan. Ataruna anna Allah isma'u ma naqul. Tidakkah kalian mengira bahwa Allah mendengarkan apa yang kita ucapkan? Qala. Sebagian mereka mengatakan. Qala al-akhar. Yasma'u in jaharna. Allah dengar kalau kita kasih keras. Wala yasma'u in akhfayna. Tapi Allah tidak dengar kalau kita kasih kecil-kecil. Ya, pelan-pelan mau. Ya, kalau kita keras didengar. Ini kata orang ini ya. Salah satu dari 3 orang. Tapi kalau kita kecilkan tidak dengar. Iya, maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala. Sebagiannya mereka mengatakan in kana yasma'u idza jaharna. Kalau Allah dengarkan apa yang kita keraskan, maka pasti Allah dengarkan apa yang kita pelankan. Ya, ini masih bagus pemahamannya yang satu. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kuntum tastatiruna." Kalian tidak bisa bersembunyi, tertutup, tidak bisa. Dari ayyasyhada 'alaikum sam'ukum wala basarukum. Tidak bisa bersembunyi ketika pendengaran kalian, penglihatan kalian dan kulit kalian bersaksi pada hari kiamat. Kan tidak bisa. Ya? Jadi telinga, mata, kulit semua bersaksi. Ya?
pada hari kiamat. Kita tidak bisa. Walakin dhanantum annallaha la ya'lamu katsiran mimma ta'malun. Tapi kalian yang menyangka, bahkan kalian menyangka bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui kebanyakan dari apa yang kalian amalkan. Taib, ini dari beberapa makna as-sami', wallahu alam. Kita cukupkan dulu, nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Ya. Wallahu alam. Bolehkah melakukan zikir bersama dengan suara yang keras lantang dengan tujuan untuk menyatukan ruh dan ukhuwah? Ikhwan, zikir ibadah ya. Asalnya ibadah zikir. Saya jelaskan dulu sedikit supaya antum paham, yang bertanya, khususnya yang bertanya. Ya. Bid'ah itu ada dua. Bid'ah itu ada dua. Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-I'tisam menyebutkan ini, ucapan ulama. Ada bid'ah hakiki dan ada bid'ah idhofi. Saya ulangi, ada bid'ah hakikiyah, ada bid'ah idhofiyah. Bid'ah hakikiyah itu bid'ah yang memang tidak ada asalnya sama sekali, bukan ibadah pada dasarnya. Bisa dipahami? Dicontohkan oleh beliau banyak. Contoh misalnya perayaan Maulid. Memang perayaan Maulid itu yang mereka anggap ibadah, cinta Nabi, apa dan seterusnya, itu memang pada dasarnya bukan ibadah itu Maulid. Pembuang harta apa dan semisal itu, tidak ada. Memang asalnya tidak ada itu. Paham ya? Taib. Dan selainnya dari bid'ah yang memang pada dasarnya bukan ibadah. Itu bid'ah hakikiyah. Yang kedua ada bid'ah idhofiyah. Apa itu bid'ah idhofiyah? Asalnya ibadah, tapi dikhususkan padanya salah satu tiga ini. Waktu, tempat, dan kaifiyat. Waktu, saya ulangi, tempat, dan tata cara. Zikir asalnya ibadah bukan? Ibadah. Tapi ketika dilaksanakan dengan cara tertentu, seperti berjamaah, seperti dengan pukul-pukul paha, sambil geleng-geleng kepala, ya, sambil joget-joget, itu kan kaifiyat tertentu. Kok sedikit seperti itu? Paham? Jadi ketika ibadah itu yang asalnya ibadah dilakukan dengan kaifiyat tertentu yang tidak ada contoh dari Nabi SAW, maka dikatakan bid'ah. Walaupun zikirnya ibadah, hanya karena kaifiyat yang dikhususkan, cara dikhususkan. Kedua, tempat. Sembelihan. Ibadah bukan? Ada orang tidak mau menyembelih kalau bukan di masjid fulani. Tidak mau menyembelih kalau bukan di masjid fulani. Ada keyakinan tertentunya memang dia. Tidak mau menyembelih kalau bukan di kuburannya fulan. Walaupun sembelih untuk Allah. Bismillah, Allahu Akbar. Ya, sembelih untuk Allah. Tapi tidak mau kecuali di tempat kuburan fulan. Beda. Ya, beda. Walaupun dia menyembelih untuk Allah, bukan untuk penghuni kubur. Tapi ini wasilah kepada kesyirikan. Menyembelih ibadah, tapi dikhususkan tempat. Iya. Jelas ya? Ketiga, mengkhususkan waktu. Ada puasa ibadah. Tapi tidak boleh dikhususkan waktu yang Nabi tidak pernah khususkan itu. Nabi puasa Senin, Kamis, dikhususkan waktunya, Senin dan Kamis. Saya mau puasa khusus Rabu, puasa Rabu. Tidak ada. Iya kan? Makanya Juwairiyah, istri Nabi, pernah puasa Jumat. Ditanya sama Nabi, kamu puasa kemarin Kamis? Kata Juwairiyah, tidak. Kamu mau puasa besok Sabtu? Tidak. Kata Nabi, batalkan puasamu. Batalkan puasamu. Kenapa? Mengkhususkan Jumat untuk puasa. Nabi tidak pernah khususkan itu. Bahkan Nabi perintahkan batalkan puasanya istrinya, Juwairiyah radhiyallahu anha. Tapi Nabi tanya dulu, kalau kamu puasa kemarin Kamis berarti kamu tidak khususkan itu Jumat. Ya kan? Dan kalau kamu mau puasa besoknya berarti memang kamu tidak khususkan, maka tidak ada masalah. Tapi dia tidak puasa Kamis, tidak puasa juga Sabtunya. Kata Nabi batalkan. Jelas ya? Nah, makanya tidak boleh dikhususkan itu. Nah, zikir tidak boleh dilaksanakan dan kaifiyat tertentu, tata cara tertentu dipimpin oleh
orang, kemudian berjamaah diikuti yang lain, itu pernah muncul di subhanallah di zaman sahabat. Tadi Abu Musa al-Asy'ari sudah lewat. Dan Ibnu Mas'ud lewat juga, kebetulan lewat juga tadi. Ya? Yang lihat itu kejadian Abu Musa al-Asy'ari. Ini Nabi sudah meninggal. Abu Musa lewat, ada di masjid orang berzikir pakai batu. Tapi dipimpin satu orang dan yang lain ikuti. Yang pemimpinnya mengatakan kabbiru mi'ah. Takbirlah 100, takbir 100. Pemimpinnya ikut takbir, yang lain ikut. Hitung pakai batu 100 sampai 100. Sabbihu mi'ah, bertasbihlah 100. Tasbih. Hitung. Maka Abu Musa mengatakan, Nabi masih hidup, tidak pernah kami buat seperti itu. Beliau tidak ingkari langsung, beliau ingat masih ada Ibnu Mas'ud yang lebih alim. Maka beliau datangi Ibnu Mas'ud. Ya, maka Ibnu Mas'ud mengatakan, kenapa kamu tidak ingkari mereka itu tadi? Kata Abu Musa al-Asy'ari, saya menunggu pendapatmu. Ini adab, ulama mengatakan ini adabnya Abu Musa al-Asy'ari. Maka kata Ibnu Mas'ud, antar saya ke sana coba. Perlihatkan saya. Diantarlah beliau. Mereka masih berzikir. Itu zikir jamaah pertama kali muncul, ya bid'ah pertama kali muncul. Iya. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan, wahai umat Muhammad, begitu cepat kalian binasa. Baju Nabi masih ada, bujananya belum hancur, baru kemarin meninggal. Kalian sudah melakukan perkara yang membinasakan kalian. Maka mereka menjawab, ya Abu Abdurrahman. Mereka jawab, ya orang berzikir mengatakan, wahai Ibnu Mas'ud, ma nuridu illal khair. Tidak ada yang kami inginkan kecuali kebaikan. Maksudnya tidak usah kau larang kami. Kami ini mau baik. Zikir ini bagus. Kata Ibnu Mas'ud apa? Kamuridin lil khair la yusibahu. Betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tapi tidak mendapatkan kebaikan itu. Jelas ya? Niatnya benar, caranya yang salah. Jelas ya? Jadi zikir berjamaah tidak ada. Apalagi menyatukan ruh apa? Memangnya ruhnya keluar, mau masuk. Mau masuk lagi. Menyatukan ruh. Ya. Jelas ya? Bolehkah mengambil buah makanan bekas ritual kesyirikan? Tidak boleh ya, fatwa ulama tidak membolehkan itu. Fatwa ulama tidak membolehkan itu. Walaupun sebagainya yang ada mengatakan kalau bukan sembelihan tidak masalah, asalnya bisa. Karena bukan sembelihan untuk selain Allah. Tapi kebanyakan ulama berfatwa bahwa semua makanan yang diletakkan untuk selain Allah walaupun bukan sembelihan tidak boleh dimakan. Ini yang kita tanya langsung oleh Syekhuna Utsman As-Salimi hafizahullah taala. Beliau juga kuatkan itu bahwa semua makanan sembelihan atau bukan, yang bukan sembelihan apalagi sembelihan, ketika diletakkan untuk selain Allah yang kalian makan. Paham? Ketika diletakkan untuk selain Allah. Jadi pisanna, songkolokna, jangan. Hah? Jangan ya. Taib. Apakah bisa ditakwil? Tapi bahwa ma'akum aina ma kuntum. Nanti ada pembahasan ini. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dialah Allah bersama kalian dimanapun kalian berada, itu kebersamaan Allah sifatnya umum. Paham? Kebersamaan Allah Subhanahu wa taala sifatnya umum. Ma'a itu ikhwan, ma'a. Apa artinya? Bersama kan? Oke. Paham semua ya? Bersama. Ma'a itu bersama. Di sini Allah sebutkan dalam ayat surah Al-Hadid, Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Ma'a dalam bahasa Arab tidak ada dalam lughah Arabiyah. Ma'a mengharuskan maknanya ikhtilat wal mumazajah. Bercampur dan bersatu. Tidak ada. Bahkan dalam bahasa kita pun ada. Bahwa ma'a tidak mesti bercampur dan menyatu di situ. Contoh. Saya ketemu dengan kawan lama. Saya tanya dia. Ih, masih sama juga istrimu? Dia bilang, iya masih sama aja. Padahal ketemu kan di jalan ini berdua. Saya tanya, masih sama juga istrimu? Dia jawab, iya masih sama aja. Ada istrinya di situ? Tidak ada. Di mana istrinya? Di rumah. Padahal kata sama ini, sama. Sama. Masih sama juga istrimu? Iya. Berarti tidak mesti kata sama-sama, bersama ada di situ. Kan tidak mesti kan? Nah ketika Allah katakan Allah bersama kalian, apakah di mana kita pergi ada Allah di situ? Ada Allah di samping kita? Di atas. Jelas?
Makanya ayat ini sebenarnya orang-orang sufi yang ekstrim dan selain mereka ahlul bidah mengambil potongannya saja. Wa huwa ma'akum. Coba baca ayat sebelum lafaz sebelumnya dan setelahnya. Ternyata ayat kesempurnaan ayat ini menyebutkan tentang di mana Allah. Menyebutkan di mana Allah. Allah sebutkan keluasan ilmunya, Allah sebutkan tsumma stawa 'alal arsy, dan Allah di atas arsy-nya. Sudah? Tempatnya ya, sudah. Ya, Allah sebutkan Allah di atas arsy. Kemudian Allah sebutkan wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Langsung Allah gandengkan dan Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Berarti kita sudah jelas maknanya kebersamaan di sini. Melihat kalian, mendengar kalian, mengetahui apa yang kalian lakukan. Jelas ya? Jadi tidak ada, dan itu bukan takwil. Dohirnya memang ayat begitu. Bolehkah mendoakan rahmat untuk Nabi? Tidak ya, enggak. Salawat. Kita salawat. Ya. Kita bersalawat untuk Nabi. Itu doa. Kita meminta kepada Allah agar Allah curahkan. Memberikan salawat untuk Nabi SAW. Makna salawat Allah apa? Hah? Makna salawat Allah apa untuk Nabi? Sana'um fil malail a'la. Dalam Sahih Bukhari disebutkan dari Abu Aliyah. Pujian Allah untuk Nabi SAW di depan para malaikat. Salawat kita untuk Nabi SAW. Doa kepada Allah. Ya, doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti lebih tinggi salawat daripada antum mintakan rahmat untuk Nabi. Ya kan? Antum turunkan berarti lebih mulia kalau antum kita bersalawat untuk Nabi. Dan itu yang dianjurkan oleh Nabi sendiri untuk umatnya. Sallu alayya. Nabi tidak mengatakan irhamu. Iya. Mintalah rahmat untuk saya. Tapi yang kata Nabi, sallu alayya fa inna salatakum tablughuna haitsu kuntum. Karena salawat kalian akan sampai kepada aku dimanapun kalian berada. Ya Allah a'lam bishawab. Cukup dulu. Kita minta qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillah.